Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini The Yulianto. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf selama beberapa hari ini atau kurang lebih hampir 2 minggu channel ini tidak kembali aktif. Karena apa ya teman-teman? Karena kebetulan alhamdulillah anak pertama saya itu kemarin sudah terlahir di dunia ini, dan saya secara pribadi mohon doanya kepada teman-teman ataupun subscriber The Yulianto channel, semoga anak saya ini menjadi anak yang soleh dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga ketika dewasa nanti dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang cukup menarik, karena beberapa teman itu ada yang request tentang pembahasan materi ini. Materi tentang apa? Simak video berikut ini. Oke teman-teman, kenapa materi ini sangat menarik untuk dibahas? Oke, karena gini ya teman-teman, untuk umur kelinci ini memang sangat-sangat riskan sekali untuk disalahgunakan ataupun dipalsukan oleh beberapa broker-broker nakal. Dan kebetulan saya sendiri juga pernah mengalami beberapa tahun yang lalu ketika saya awal-awal tuh belajar tentang kelinci itu, saya beli kelinci itu yang usianya masih muda, ternyata ketika dikirim itu ternyata kelincinya sudah tua ya teman-teman. Tapi ini adalah sebagai bentuk pelajaran sehingga kita ke depan lebih berhati-hati dalam membeli kelinci tersebut. Oke, terus bagaimana sih untuk memulai seperti saya untuk mencari tahu ataupun setidaknya estimasi umurnya itu berapa, untuk mengestimasi kelinci tersebut umurnya berapa. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kalian ikuti ataupun yang bisa kita ambil untuk menentukan umur si kelinci tersebut. Dari mulai dari tingkah laku, terus juga dari fisik, dan tentunya dari bulunya. Nah, tentunya dari umur kelinci ini kita akan membahas kelinci yang sudah tua ya teman-teman. Karena apa? Kelinci yang sudah tua tentunya sudah tidak layak untuk kita breeding lebih lanjut. Dan kelinci yang sudah tua ini seharusnya sudah kita cooling ataupun kita jual untuk kelinci berdaging. Namun tidak jarang kelinci yang sudah tua ini ketika kita jual untuk berdaging, nanti ketika kita ketemu oknum yang tidak bertanggung jawab, ini kelinci tersebut dijual dengan bandrol adalah harga bibitan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi agar tahu berapa sih umur kira-kira si kelinci tersebut? Oke, sebelumnya untuk membahas umur, sebelumnya kita harus cari tahu ya teman-teman, umur berapa sih kelinci tersebut sudah harus untuk diafikkan ataupun sudah tidak layak untuk dibreeding. Nah, untuk hal ini sebenarnya dari pengalaman kami ataupun dari berbagai sumber yang saya tanya, itu memang tidak ada umur pasti kapan kelinci tersebut bisa untuk dikuling ataupun tidak boleh untuk di breeding selanjutnya. Karena apa? Umur kelinci ini relatif ya teman-teman. Bahkan kemarin saya itu sempat memelihara kelinci sampai umurnya dia 2 tahun, dan kebetulan dia itu betina, dan masa produksinya tuh cukup baik, karena di usia 2 tahun itu anaknya itu masih di sekitar 5-6 dengan pertumbuhan anakan yang relatif juga masih stabil ya teman-teman. Dan kemarin juga saya sempat tanya ke teman saya yang breeding kelinci juga, dia pernah kelincinya tersebut dia umurnya sampai 3 tahun lebih ya teman-teman, dan dia tuh juga masih produktif. Nah, terkait hal ini sebenarnya juga pakan itu sangat sekali berpengaruh, apalagi ya terlebih jika kalian yang masih menggunakan pakan hijauan ya teman-teman. Karena apa? Hijauan ini juga selain menjadi makan alami, tentunya juga menjadi penyeimbang gizi untuk si kelinci tersebut. Maka dari itu umur si kelinci ini bisa bertahan lebih lama ya teman-teman. Nah, tetapi kali ini kita juga harus mewaspadai agar kita lebih teliti supaya tidak membeli kelinci yang tua ketika kita akan membreeding kelinci tersebut dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Nah, cara-caranya yang bisa kita tempuh sebenarnya cukup sederhana, mulai dari tingkah laku. Nah, kelinci yang sudah umurnya tua atau misalkan 1,5 tahun ataupun 2 tahun ke atas, itu ketika kalian lihat di kandangnya itu dia cenderung tidak aktif ya teman-teman. Dia hanya
sekedar makan dan juga istirahat ataupun tidur. Berbeda dengan kelinci yang masih muda, terlebih kelinci yang masih 7 bulan ke bawah itu sangat sekali aktif ya teman-teman. Bahkan kalau umurnya itu masih sekitar di bawah 4 bulan itu bahkan bisa lompat dari sudut kanan ataupun sudut kiri di kandang tersebut. Maka dari itu kalian juga harus teliti mengamati gerak-gerik si kelinci tersebut sebelum kalian beli. Oke, dari gerak-gerik kelinci itu sudah kita dapat simpulkan bahwa kelinci yang umurnya itu tua itu cenderung dia pasif dalam pergerakannya di kandang. Dan juga selanjutnya adalah selain untuk meneliti dari ciri fisik kelinci tersebut ataupun dari perilaku si kelinci tersebut, kita juga dapat melihat umur kelinci ataupun mengestimasi umur kelinci tersebut dari bulunya ya teman-teman. Dari pengalaman kami di kandang, bulu kelinci terutama untuk jenis kelinci New Zealand itu ketika dia umurnya sudah tua 3 tahun ke atas ataupun 2,5 tahun ke atas, itu bulunya dia mulai kasar ya teman-teman. Dia mulai kasar, tidak sehalus pada saat dia masih muda, sekitar umur 1 tahunan ke atas ataupun di bawah 2 tahun. Nah, selain bulu kasar ini, dia secara pengamatan kami di kandang itu hampir 80% atau hampir 90% kelinci yang umurnya itu 1 tahun, ingat ya teman-teman, 1 tahun ke atas itu dia pasti ada bulu yang menggumpal di antara sela-sela kaki belakangnya. Ingat, bulu yang menggumpal, jika kalian menemukan kelinci dan terdapat bulu yang menggumpal di sela-sela kaki belakangnya itu ataupun di bokongnya bagian luar, nah itu bisa hampir 90% dipastikan kelinci tersebut sudah berusia lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Ini sesuai dari pengamatan kami di kandang. Namun tak jarang juga kemarin saya hasil breedingan saya sendiri itu ketika umurnya baru 7 bulan itu memang ada bulu yang menggembel ataupun bergerombol di bagian belakangnya. Itu terjadi karena ada kotoran ya teman-teman. Jadi bukan secara alami, tetapi bisa dilihat kalau umurnya 1 tahun ke atas itu biasanya memang ada gumpalan-gumpalan bulu yang melekat pada bagian belakang si kelinci tersebut. Seharusnya ada lebih mudahnya saya mengambil contoh ya teman-teman, tapi kebetulan kelinci saya itu yang ada di kandang sudah beregenerasi dari kelinci-kelinci sebelumnya yang sudah tua itu saya keluarkan, dan sekarang itu sudah rata-rata yang paling tua hanya umurnya sekitar 1 tahun. Jadi belum ada gembel ataupun bulu yang bergerombol di pada bagian belakangnya sehingga teman-teman bisa secara langsung melihat kelinci tersebut. Tetapi ingat ya teman-teman, ciri fisik yang ini sangatlah mudah untuk ditandai. Itu di bagian belakang bokongnya itu kalian cari aja, kalau misalkan ini ada bulu yang menggerombol atau menggumpal seperti itu ataupun istilahnya itu gembel, itu bisa dipastikan atau hampir 90% kelinci tersebut sudah tua. Namun tidak jarang lagi ada memang kelinci yang masih muda namun terdapat gembelnya itu karena ada kotoran yang menempel di bulunya. Nah, selain fakta-fakta yang tadi untuk melihat umur kelinci dari mulai perilaku di kandang dan juga kehalusan bulu dan juga adanya tanda bulu yang menggimbal di bagian bokong belakang, itu bisa juga kalian itu mengamati dari peranakannya ya teman-teman. Bisa dipastikan kelinci sudah tidak layak untuk di breeding ataupun dia sudah tua, itu anakannya dia akan lama-lama akan sedikit ya teman-teman. Entah itu mulai dari 5, 4, 3 dan seterusnya. Dan itu dia walaupun dia bisa beranak ya teman-teman, ingat, walaupun dia bisa beranak, anakan ini dia cenderung puntat ya teman-teman. Karena kemarin itu saya ketika membeli kelinci yang ternyata sudah tua, memang dia beranak ya teman-teman, beberapa kali beranak, tetapi anakannya ini dia tidak bisa bagus sebagus pada saat dia muda. Ataupun jika saya bandingkan dengan kelinci yang masih muda, itu anakannya itu cenderung jelek ya teman-teman. Dia masih bisa beranak tetapi anakannya tersebut dia cenderung kerdil. Walaupun kelincinya tersebut indukannya misalkan itu besar, tetapi kalau dia sudah masa tua, anak walaupun dia itu sudah bisa. Jadi intinya itu ya teman-teman, kita bisa melihat ataupun mengidentifikasi secara awam ciri-ciri dari kelinci yang sudah tua. Antara lain adalah dia bulunya dia kasar, dan juga dia ada gembel pada bulu bagian belakangnya, dan juga dari perilaku yang dia cenderung pasif, dan ketika dia beranak anakannya cenderung dia jelek ya teman-teman, ataupun dia masih bisa beranak tetapi anakannya itu puntet ataupun tidak bisa
besar sebagus ketika dia masih muda, seperti itu. Oke, demikian video kali ini. Apabila nanti kurang jelas ataupun ada pertanyaan dari teman-teman ataupun request dari teman-teman, nanti bisa teman-teman komen di komentar di bawah ini, nanti kita coba bahas di konten selanjutnya. Oke, cukup sekian dari saya, Eko Yulianto di Rahma Rabbit Farm. Semoga video ini bermanfaat dan juga dapat membangun perkelincian di Indonesia. Tetap sehat dan semangat, semoga peternakan kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.